negara-negara berkembang seperti Indonesia, tenaga kerja menjadi salah satu permasalahan klasik. Umumnya pertumbuhan ekonomi belum bisa mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja. Kondisi tenaga kerja dan kesempatan kerja di Indonesia saat ini ditandai oleh adanya beberapa masalah pokok. Hal ini terjadi karena struktur penduduk Indonesia yang didominasi oleh penduduk usia muda. Sementara tenaga kerja Indonesia yang berusia muda umumnya belum terampil dan kurang pengalaman serta berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang masih rendah tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Agustus 2015, jumlah Angkatan Kerja Indonesia mencapai 122,38 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,56 juta jiwa menganggur. Jika melihat tingkat pendidikannya, jumlah pengangguran pada tingkat strata 1 mencapai 6,40%, diploma 3 7,54%, SMA mencapai 10,32%, SMK mencapai 12,65%, SMP sebanyak 6,22%, dan SD ke bawah mencapai 2,74%. Jika melihat kondisi tersebut, pengangguran di Indonesia banyak didominasi di tingkat SMA dan SMK. Fakta ini tentunya menyangkut dengan daya saing tenaga kerja yang dimiliki Indonesia. Di sisi lain, sumber daya manusia yang besar merupakan modal dasar pembangunan. Dalam arti sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan, jika diarahkan secara efektif dan optimal. Sumber daya manusia yang mempunyai bakat, kreativitas, keterampilan, pengetahuan, dan kecakapan yang tinggi dapat membantu tercapainya keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan langkah-langkah pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja atau BLK. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja bahkan memiliki program khusus dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui BLK. Pemerintah menargetkan pelatihan terhadap 1 juta tenaga kerja di BLK pada tahun 2016 ini. Bahwa target pelatihan kita itu diupayakan mencapai 2 juta per tahun. 1 juta per tahun. Karena apa? Melihat dari angka pengangguran yang 7, sekian juta itu, gitu kan, mengharuskan kita paling tidak 1 juta per tahun. Bagaimana upayanya ini? Ini yang kita sedang terus berupaya bagaimana mendorong lembaga-lembaga pelatihan baik pemerintah punya maupun ya swasta supaya bisa betul-betul melakukan program secara efektif. Untuk meraih target tersebut, Kementerian Tenaga Kerja terus melakukan pembenahan, terutama di balai-balai latihan kerja milik pemerintah. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas pendukung serta beragam program pelatihan kerja. Bahkan pemerintah juga menyediakan sertifikasi tenaga kerja secara gratis di 350 BLK baik milik pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai kemudahan juga diberikan pemerintah, seperti dihapusnya persyaratan batas ijazah. Dengan demikian, warga dari setiap jenjang pendidikan dapat mengikuti pelatihan. Program peningkatan kualitas tenaga kerja ini diberikan agar keterampilan serta kompetensi para pekerja Indonesia dapat bersaing, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Bagaimana kita membantu masyarakat yang memang ingin memperoleh satu kesempatan bekerja di tempat yang baik secara formal. Oleh karena itu kita siapkan kompetensinya melalui program-program pelatihan. Pelatihan kita biayai dan sertifikasi kompetensinya juga kita lakukan, kita biayai juga untuk di sektor-sektor prioritas. Mudah-mudahan dengan demikian keberadaan pemerintah dalam hal ini di tengah-tengah masyarakat betul-betul dirasakan. Bahkan untuk meningkatkan efisiensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP
mendorong Balai Latihan Kerja untuk membuat lembaga sertifikasi pihak pertama di BLK. Hal ini dimaksudkan agar tersinerginya pelatihan berbasis kompetensi, terlebih dengan adanya pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan standar kebutuhan kerja, akan lebih memudahkan penempatan tenaga kerja lulusan BLK. BLK itu sebagai lembaga sebagai lembaga pelatihan, ya, lembaga pelatihan yang menerapkan pelatihan berbasis kompetensi, itu untuk nanti dia bisa memastikan kualitas daripada peserta pelatihannya. BLK itu dapat membentuk yang namanya LSP pihak pertama, LSP first party. Jadi BLK itu bisa membentuk, yang tugas daripada LSP yang dibentuk oleh BLK dalam lingkungan BLK itu adalah untuk memastikan, ya kan, peserta latihnya itu memang telah memiliki kompetensi yang telah dilatihkan. Ya, tentunya untuk memastikan ini melalui proses uji kompetensi yang dilakukan sana. Manfaatnya adalah untuk standarisasi. Skill dia meningkat. Sehingga kalau skill dia meningkat, sehingga apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di negara penempatan, dia tidak ditolak. Masing-masing BLK umumnya mempunyai program pelatihan yang menjadi unggulan. Pelatihan unggulan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di wilayah BLK berada. Dengan adanya berbagai perbaikan dalam pelayanan, sistem pendidikan, dan pelatihan kerja, diharapkan tenaga kerja yang dilatih melalui BLK dapat memiliki kualitas yang baik. Peningkatan sinergi antar lembaga juga bermuara pada peningkatan kompetensi kerja. Dengan demikian, kebutuhan pasar kerja dapat segera terpenuhi oleh Angkatan Kerja Indonesia yang berdaya saing tinggi.